dalam rangka memperbaiki citra masyarakat lembaga peradilan yang saat ini sedang disorot, terutama yang sangat miris itu. Di luar 60 miliar itu ada 5 miliar ditemukan di bawah tempat tidur di Jepara. Saya kira itu ada di teman-teman ini semua mengawal dan diikuti sudah di ruang sidang di awal dan satu orang dari penyidik bernama AKBP Dodi Haryanto dan saya sangat menunggu pertama AKBP Dodi Haryanto saya terdebat dengan beliau. Kemudian saya minta agar juga universitas terang-terangnya tentang kejanggalan yang kami rasakan dan yang kami temukan. Kemudian saya sekali lagi di sini menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap adanya mutasi 199 hakim yang telah dilakukan termasuk hakim. Kebetulan saya ada urusan di sebelah berbualan dengan saya hadir. Saya memberi dukungan support sepenuhnya kepada dua-duanya semua. Dua-duanya semua, satu kembali sahabat saya sendiri, kami dua sangat kenal dan sangat akrab. Dan juga memberi support juga kepada bila kita Pak Rasman, untuk kalau bisa ini kita percayakan kepada Raja Hijau, ini selesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ini sama-sama orang Horas, anak Batak, ya benar nggak? Anak Medan, gitu loh. Kita tinggal dipertemukan aja, antara dari abang kita. Hormat tinggal dari kita sama-sama. Ini bukan pelanggaran hukum yang serius yang wah ini akan membahayakan negara, merugikan negara. Sekarang bagaimana kita kompak bersama-sama memberantas mafia. Jadi ini apa sih namanya? Ini otoriter atas nama punya kewenangan terus diterapkan kepada semua orang. Kalau bagi saya, cukuplah dengan identitas yang ada di sini kalian masing-masing ini sebagai tamu. Tapi kalau itu permintaan ya kalian siapkan surat menyuratnya. Nah menurut saya ini akan menjadi berita liar lagi nih. Di KPK saja sidang yang sangat serius nggak sampai begitu. Nah saya mau katakan, maka saya bersumpah tadi, saya Muslim. Sudah 5 kali saya ke tanah suci. Dan setiap agama manapun juga mengatakan, saya sudah pelajari juga Injil. Saya pelajari juga yang namanya kitab suci Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Saya belajar, setahu saya, dan kita bersumpah bahwa saya tidak membenci mereka. Itu tidak main-main, tidak membenci JPU, tapi jangan terjebak kita dengan skenario ini. Dan kau pun Hotman, kau berada di Singapura, berobat. Kau ngomong tuh di Singapura, di rumah sakit, Rasman sidang. Hanya itu kemampuanmu. Saya menunggu sekarang Hotman ini teriak tentang istri saya. Coba kau ngomong lagi, istri kau tidak layak, tidak ini. Rasman ini. Coba kau ngomong, saya tunggu, ngomong kau. Jangan kau ngomong kasus, ngomong tentang istri saya kayak kemarin. Istri kau tidak bisa jadi istri saya. Karena dia tidak ini. Istri kau ini, coba kau ngomong. Ngomong sekarang. Biar kau tahu saya nggak takut. Emang kalau masuk penjara mati? Hah? Jangan dikira saya karena saya benar 1 jam pun saya tidak berhak di penjara. Kalau saya benar. Tapi kalau saya tidak benar dan saya berbohong, karena itu saya menyampaikan ini seolah-olah saya ini sudah takut. Marah di situ, bahasa dibekukan, Rasman sudah pengecut. No, saya tidak pernah takut. Saya ditegur, saya minta maaf, saya diperiksa oleh organisasi saya nurut. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi diri juga bahwa kata-kata saya itu terbukti dan benar. Koreksi dong dirimu. Jangan main kewenangan atas nama undang-undang. Ini bukan main-main. Jadi saya jujur, ya pahala
kamu tadi, saya akan ambil tindakan hukum. Karena katanya, ya dong, karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Dia tidak mengaku, tidak merekam. Chattingan saya sudah buka, chattingan saya ke dia. Mana chattingan saya? Mana handphone saya? Gak ada cerita, kamu jangan bela-bela dia. Tadi saya dengar keterangan nggak? Apa kata dia? Saya merasa terhibur. Kok merasa kekuatan hukum nggak? Tapi merugikan saya. Ya nggak apa-apa. Pak. Saya nggak pernah macam-macam dengan media ya. Iya. Ya? Kalian grup Bendigo? Bukan. Saya selama ini baik dengan kalian. Itu loh. Saya preskon, saya butuh wawancara dengan kalian untuk kebaikan kita semua. Kapan pun kalian mau ingin wawancara saya selalu bersedia. Jadi abang akan Ya. melaporkan kan? Saya akan ambil tindakan hukum terhadap dia. Karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Apa buktinya? Saya chat WA dia, kemudian kami bertelepon. Saya menyampaikan ke dia kalimatnya, dengar ya, bahwa dalam undang-undang pokok pers, dalam kode etik jurnalistik, dan lain-lain, adinda, wartawan berhak untuk tidak, satu, bersedia diperiksa di kepolisian, diperiksa di pengadilan, sesuai dengan urutan-urutannya. Misalnya Pemret, lapor dulu ke Pemret, lapor dulu ke Dewan Pers. Kejaksaan Agung saja mentersangkakan Jak TV, mereka lapor ke Dewan Pers. Ini sama sekali nggak ada. Apalagi kalau kalian dengar surat masuk ke mereka, siapa yang nunjuk dia? Masa pergi ke Vincent, Vincent tunjuk misalnya Eki? Ada apa? Ini yang kita lihat ada dugaan permainan dari, maaf ya, dari penyidik. Jadi ini semua terlalu domba. Saya akhirnya nggak enak sama hakim, akhirnya nggak enak sama JPU, akhirnya nggak enak sama kalian. Dan saya melayani itu dengan baik. Ya, tapi kalau kita nanti mau parsial-parsial, kalau minta tolong saya nggak mau, ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bisa seperti Hotman, ngadu juga kok banyak wartawan ke saya. Bang, dia kalau kita minta orang susah banget, Bang Rasman, nggak apa-apa, fair-fairan kita, nggak apa-apa. Tapi